sebelum kita masuk ke ruangan rapat, kita diharuskan untuk melakukan tes antigen dulu teman-teman. Tes antigen ini berada di lantai 2, sedangkan ruang rapatnya berada di lantai 5. Ini suasana ruang antigennya. Setelah hasilnya negatif, kita diberikan stiker berwarna hijau seperti ini. Nah teman-teman, ini ruang rapat yang berada di lantai 5. Kita terbagi menjadi 2 ya teman-teman. Satu ruangan untuk para investor dan yang ruangan sebelahnya untuk para direksi. Jadi ini adalah ruangan untuk para investor ya teman-teman. Kita setelah melakukan registrasi, kita langsung mendapatkan goodie bag-nya teman-teman. Nah, ini tata tertib rapat umum pemegang saham PT Jaya Real Property Tbk ya teman-teman. Teman-teman bisa baca sendiri tata tertibnya. Di sini ada beberapa hal, ada 10 ya teman-teman, sampai 10 tata tertibnya. Komisaris yang profesional dan direksi dengan Direktur Utama kami Bapak Trisna Mulyani dan Wakil Direktur Utama kami Bapak Yohanes Hengki Wijaya. Di mana secara online Komisaris Utama kami Bapak Chandra Ciputra akan ikut berpartisipasi. Di samping itu, kami perkenalkan juga lembaga dan profesi penunjang yang turut mempersiapkan rapat umum pemegang saham tahunan dan rapat umum pemegang saham luar biasa hari ini, yaitu notaris dengan kantor notaris Aulia Taufani SH. Dalam hal ini dihadiri oleh Bapak Aulia Taufani SH. Konsultan hukum, kantor konsultan hukum Marcus & Partners. Hari ini diwakili oleh Bapak Iwan Setiawan SH. Konsultan penilai, kantor konsultan jasa penilai publik Rau Yuhal dan rekan, dihadiri oleh Bapak Srida Rao. Akuntan publik, kantor akuntan publik Amir Abadi Yusuf Arianto Mawar dan rekan, dihadiri oleh Bapak Esen Noras. Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora, dihadiri oleh Bapak Andri. Selamat pagi semuanya. Para hadirin yang terhormat, sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka, selanjutnya disebut POJK 15, bahwa pokok-pokok tata tertib harus dibacakan pada saat pembukaan rapat umum pemegang saham. Adapun muatan lengkap dari tata tertib ini telah dibagikan kepada para pemegang saham pada saat melakukan registrasi. Selanjutnya kami bacakan tata tertib rapat umum pemegang saham tahunan dan rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan hari ini. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Pimpinan rapat berhak memutuskan prosedur rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur di dalam tata tertib ini. Hanya para pemegang saham perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan pada tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat yang telah disusun oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, atau kuasa pemegang saham yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak berbicara dan berhak memberikan suara di dalam rapat.
tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari satu saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara satu kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya. Pemungutan suara dilakukan secara lisan. Khusus untuk mata acara keempat ini, bahwa sesuai dengan Pasal 11 ayat 15 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani, dan mengenai hal lain dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali jika pimpinan rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS tersebut. Untuk efisiensi waktu, maka pemungutan suara untuk mata acara keempat akan dilakukan secara lisan. Pada setiap acara, pimpinan rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa mereka yang sah untuk mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapat yang berhubungan dengan mata acara rapat yang dibicarakan dan atau pendapat untuk setiap mata acara rapat, di mana harus mengangkat tangan dan meminta kepada petugas formulir pertanyaan untuk diisi. Pengambilan keputusan akan dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan atau waktu tanya jawab telah habis. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para pemegang saham dan para undangan, dimohon untuk mematikan atau memposisikan telepon genggam ke posisi diam atau silent demi kelancaran jalannya rapat. Tata tertib ini berlaku sejak rapat perseroan dibuka oleh pimpinan rapat sampai dengan ditutupnya rapat perseroan oleh pimpinan rapat. Sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat 12 huruf A Anggaran Dasar Perseroan dan berdasarkan surat penunjukan Dewan Komisaris tanggal 21 Juni 2021 nomor 002/JRP /com/HKM /SPJK Romawi 6/2021 rapat umum pemegang saham tahunan dan luar biasa ini yang untuk selanjutnya disebut dengan rapat akan dipimpin oleh Ibu Vivian Scakusuma selaku Komisaris Perseroan. Acara kami lanjutkan dengan sambutan dan pembukaan rapat dari Dewan Komisaris yang akan disampaikan oleh Ibu Vivian Scakusuma selaku Komisaris Perseroan. Kepada Ibu Vivian Scakusuma kami persilahkan. Yang kami hormati para pemegang saham PT Jaya Real Property Tbk, yang kami hormati Direksi PT Jaya Real Property Tbk, serta hadirin yang berbahagia. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa hingga kita dapat mengikuti acara rapat di tempat ini. Mewakili Dewan Komisaris dan Direksi, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri rapat. Sebagaimana telah disampaikan oleh MC, saya selaku Komisaris Perseroan akan memimpin jalannya rapat. Dan untuk itu dengan resmi, saya nyatakan rapat dibuka pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Bapak-bapak, ibu-ibu para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham, dalam rangka menyelenggarakan rapat ini, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal yaitu menyampaikan rencana penyelenggaraan rapat perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia dengan surat nomor 127/2021
JRP TS V 2020 tanggal 4 Mei 2021 perihal rencana rapat umum pemegang saham PT Jaya Real Property Tbk. 2. Melakukan pengumuman kepada para pemegang saham pada tanggal 11 Mei 2021. 3. Melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham pada tanggal 28 Mei 2021. Yang mana pengumuman dan pemanggilan tersebut disampaikan melalui website Bursa Efek Indonesia, website resmi perseroan, dan aplikasi Isi Kesei. Selanjutnya, rapat pada hari ini akan diselenggarakan sesuai dengan tata tertib rapat yang telah dibagikan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, dan telah dibacakan oleh MC pada awal pembukaan rapat, dan karenanya kami mohon agar Bapak dan Ibu dapat membaca tata tertib rapat demi kelancaran acara rapat hari ini. Selanjutnya, agar kepada Bapak Notaris untuk menjelaskan apakah rapat ini telah memenuhi quorum yang dipersyaratkan dalam anggaran dasar perseroan. Terima kasih kepada Ibu Pimpinan Rapat, para pemegang saham, kuasa para pemegang saham, Dewan Komisaris, Direksi, dan undangan yang terhormat. Setelah memeriksa daftar pemegang saham perseroan per tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat dan keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, para pemegang saham yang hadir atau diwakili oleh kuasanya mewakili sejumlah 12.183.592.792 saham atau sebesar 89,88% atau lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah, yaitu sebanyak 13.555.038.700 saham yang merupakan hasil pengurangan dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan setor penuh, yaitu sebanyak total 13.750.000.000 saham dikurangi dengan saham yang dimiliki oleh perseroan, yaitu sebesar 194.961.300 saham. Dan karena quorum kehadiran yang disyaratkan untuk seluruh mata acara rapat telah terpenuhi, dengan demikian rapat ini adalah sah dan berwenang untuk membicarakan dan mengambil putusan yang sah atas seluruh mata acara rapat. Demikian Ibu Ketua Rapat, kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Notaris. Dengan terpenuhinya semua persyaratan terkait dengan rapat ini, maka rapat ini dengan ini saya lanjutkan. Sebelum rapat dimulai, saya akan menyampaikan mengenai kondisi umum perseroan, mata acara rapat, mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat, dan tata cara penggunaan hak pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat. Kondisi umum perseroan. Pada tahun 2020, secara umum perseroan membukukan pendapatan sebesar 2,18 triliun rupiah, laba bersih sebesar 925 miliar rupiah dengan margin laba bersih 42%, penjualan sebesar 1,63 triliun rupiah, total aset sebesar 11,48 triliun rupiah, total liabilitas sebesar 3,61 triliun rupiah, dan total ekuitas sebesar 7,88 triliun rupiah. Dengan penjelasan lebih lanjut akan disampaikan pada laporan Dewan Direksi maupun dapat dibaca di dalam laporan tahunan perseroan. Mata acara rapat. Sesuai dengan pemanggilan untuk rapat ini, mata acara rapat hari ini adalah sebagai berikut. Persetujuan dan pengesahan atas laporan tahunan perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang antara lain memuat laporan keuangan perseroan termasuk di dalamnya
laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif perseroan untuk tahun 2020 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya equity at the charge kepada seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. 2. Persetujuan atas rencana penggunaan keuntungan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. 3. Penunjukan akuntan publik independen yang akan melakukan audit atas buku-buku perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 oleh Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik independen tersebut. 4. Penetapan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. 5. Penetapan uang jasa dan gaji dan atau tunjangan lainnya anggota direksi dan honorarium dan atau tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan. Mata acara sebagaimana ditampilkan di layar. Kemudian, mengenai mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat adalah sebagaimana tercantum dalam tata tertib rapat yang telah dibagikan kepada para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham dan sebagaimana telah dimuat dalam website serta yang pokok-pokoknya telah dibacakan oleh MC sebelum rapat dimulai. Selanjutnya, saya mohon kepada Bapak Krisna Mulyadi selaku Direktur Utama Perseroan untuk memimpin pembahasan dan pengambilan keputusan pada rapat ini. Mata acara pertama. Bapak-bapak dan ibu-ibu pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham perseroan yang kami hormati, adapun mata acara rapat pertama yaitu persetujuan dan pengesahan atas laporan tahunan perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang antara lain memuat laporan keuangan perseroan, termasuk di dalamnya laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif perseroan untuk tahun 2020 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya atau exit at the charge kepada seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Secara singkat, laporan tahunan beserta penjelasan yang meliputi laporan mengenai pengawasan dan kegiatan perseroan akan disampaikan oleh Dewan Komisaris, yaitu Ibu Vivian Secakkusuma, dan dilanjutkan dengan laporan mengenai laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun buku 2020 yang akan disampaikan oleh Bapak Yohanes Hengki Wijaya selaku Wakil Direktur Utama Perseroan. Kepada Ibu Vivian Secakkusuma, kami persilakan. Laporan Dewan Komisaris. Perekonomian Indonesia mengalami kontraksi sebesar 2,07% pada tahun 2020 akibat konsumsi dan investasi yang merosot di tengah resesi global akibat pandemi COVID-19. Pergolakan ekonomi yang disebabkan baik oleh cepatnya penyebaran virus maupun pemberlakuan pembatasan berskala besar terhadap kegiatan ekonomi dan sosial yang dirasa perlu untuk dilakukan agar dapat mengendalikan kondisi sehingga tidak menyebabkan pengangguran yang semakin meluas dan melemahnya daya beli masyarakat. Konsumsi rumah tangga yang berkontribusi lebih dari 50% terhadap PDB mengalami kontraksi sebesar 2,63%.
pemerintah mengeluarkan serangkaian langkah berupa bantuan ekonomi dan sosial untuk mengurangi dampak pandemi di berbagai sektor, termasuk di dalamnya pelonggaran atas rasio pinjaman terhadap nilai agunan serta penurunan BI 7-day repo rate yang menguntungkan industri real estate. Namun demikian, tahun ini sangat menantang bagi sektor properti retail yang harus menutup tempat usaha antara bulan April sampai dengan Juni, serta mematuhi pembatasan operasional selama sisa tahun 2020. Pendapatan turun 9,83% menjadi 2,18 triliun rupiah pada tahun 2020. Dan laba tahun berjalan pun turun tipis menjadi 1,01 triliun rupiah. Sementara margin laba bersih masih tetap berada di kisaran 42%. Kinerja ini mencerminkan kecakapan direksi dalam penanganan krisis dan penyesuaian strategis yang mereka buat untuk menjaga profitabilitas perusahaan dan mengurangi dampaknya terhadap penjualan. Hal yang tak kalah pentingnya, mereka dengan cepat melakukan berbagai tindakan untuk menjaga karyawan dan pemangku kepentingan lainnya agar tetap aman dan sehat, dan telah berhasil mengelola transisi ke cara mengoperasikan bisnis yang berbeda secara fundamental saat karyawan kami diharuskan bekerja dari rumah dan kegiatan pemasaran dilakukan secara online. Di saat yang sama, direksi terus mengupayakan pertumbuhan bisnis yang bijaksana dengan mencari peluang pertumbuhan di tengah pasar properti yang lesu. Tantangan yang muncul sepanjang tahun 2020 telah memperkuat kebijakan untuk berinvestasi dalam proyek dan properti yang menghasilkan keuntungan untuk mendukung bisnis inti perusahaan. Hal ini merupakan investasi dalam pertumbuhan dan ketahanan jangka panjang perusahaan. Nilai dari keputusan manajemen untuk memperluas portofolio yang beragam juga tampak jelas saat keuntungan di segmen kesehatan mampu mengimbangi sebagian penurunan akibat pandemi pada bisnis retail, hotel, dan restoran di tahun 2020. Terlepas dari beberapa tantangan operasional yang signifikan selama tahun ini, kami juga bangga melihat kemajuan baik yang dicapai di dua investasi utama perusahaan, yaitu Bintaro Jaya Exchange Mall 2 dan proyek jalan tol dalam kota di Jakarta. Yang keduanya akan membantu mendorong pertumbuhan perkembangan real estate kami di tahun-tahun mendatang sekaligus memberikan penambahan pada pendapatan. Dewan Komisaris selalu melakukan pengawasan atas praktek tata kelola perusahaan di seluruh bidang operasi perusahaan. Tata kelola yang baik melahirkan kepercayaan terhadap perusahaan, karena itu merupakan pilar penting dalam strategi pertumbuhan berkelanjutan kami. Hal ini juga memberikan jaminan penting mengenai kelangsungan bisnis di masa krisis, seperti yang terlihat dalam tanggapan manajemen yang tegas terhadap dampak pandemi pada bisnis. Pada tahun 2020, Komite Audit dan Unit Audit Internal terus memberikan masukan yang berharga terhadap efektivitas keseluruhan kerangka tata kelola manajemen risiko, pengendalian internal, dan kepatuhan, dan kami memastikan rekomendasi mereka ditindaklanjuti dalam bentuk tindakan manajemen. Ikhtisar dan pandangan atas prospek bisnis. Menurut perkiraan, prospek bisnis properti akan lebih positif pada tahun 2021, didorong oleh sentimen positif yang dihasilkan dari dimulainya pemulihan pada kuartal keempat tahun 2020.
meluncurkan program vaksinasi COVID-19 oleh pemerintah, dan pelonggaran bertahap terhadap pembatasan kegiatan usaha dan sosial. Perkiraan Bank Dunia terkait pertumbuhan PDB sebesar 4,4% pada tahun 2021 secara umum sejalan dengan proyeksi pemerintah sebesar 4,5 sampai 5,5% yang didukung oleh anggaran pemulihan nasional sebesar hampir 700 triliun rupiah di berbagai sektor. Namun tingkat pertumbuhan ini akan bergantung pada keberhasilan program vaksinasi di Indonesia serta upaya global untuk mengendalikan pandemi. Permintaan mendasar terhadap rumah baru diperkirakan akan tetap kuat, didorong oleh populasi yang semakin meningkat dan kian bergeser ke perkotaan. Selain itu, pasar diharapkan terangkat oleh pent-up demand, peningkatan permintaan secara tiba-tiba, seiring dengan pulihnya kepercayaan konsumen. Keterhubungan antara wilayah terus menjadi faktor utama yang mempengaruhi pembelian rumah dan wilayah pengembangan perusahaan di Tangerang secara strategis berada di posisi yang akan mendapatkan keuntungan dari perbaikan infrastruktur transportasi yang sedang berlangsung di wilayah Jabodetabek. Kami meyakini fokus manajemen dalam mendorong pertumbuhan dengan meningkatkan nilai wilayah pengembangan kami bersama dengan manajemen yang strategis dari portofolio investasi akan menyediakan platform yang kuat untuk pertumbuhan bisnis di tahun-tahun mendatang. Kami sangat menghargai fleksibilitas dan ketahanan yang ditunjukkan oleh tim manajemen dan semua karyawan yang selama tahun yang penuh tantangan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pemegang saham, pelanggan, dan mitra kami atas kerjasama dan dukungannya. Kami yakin perusahaan masih berada di posisi yang kuat untuk beradaptasi dengan perubahan dan menangkap peluang baru di tahun-tahun mendatang. Demikian laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan atas kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Selanjutnya mengenai pembahasan komprehensif lain konsolidasi tahun buku 2020 akan disampaikan oleh Bapak Yohanes Hengki Wijaya. Terima kasih Ibu Vivian Secakusuma. Pertama-tama perlu saya sampaikan bahwa penjelasan yang akan disampaikan ini merupakan bagian dari laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan karenanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Situasi makro tahun 2020 merupakan tahun yang berat untuk perusahaan. Kita bisa lihat bahwa pertumbuhan ekonomi terkontraksi 2,1% minus, inflasi sebesar 1,7%, BI repo rate 3,8%, dan nilai tukar tahun 2020 naik menjadi 14.105. Dampak terhadap industri properti, kita lihat bahwa pertumbuhan pendapatan industri properti untuk seluruh perusahaan yang go public, yang datanya ada, minus 19,71%. Suku bunga KPR turun menjadi 6,4%. Meski suku bunga turun, pertumbuhan KPR KPA hanya mencapai 2,8%. Tingkat hunian properti retail di Jakarta hanya sebesar 77,1%, lebih rendah dari tahun 2019. Pertumbuhan harga sewa
0%. Portfolio perusahaan pada 31 Desember 2020 untuk kawasan perumahan property development, yaitu di Bintaro Jaya, Puri Jaya Pasar Kemis, dan Serpong Jaya. Untuk properti investasi, kita punya Bintaro Jaya Exchange Mall, Plaza Bintaro Jaya, Plaza Sleepy Jaya, Senen Jaya Blok 4 dan Blok 5. Strategic investment, kita punya ikut di Jakarta Outer Ring Road, P2N, tapi pada bulan November 2020 telah kami jual kepemilikannya kepada Astra Infrastructure. Dan kita juga memiliki 6 segmen Jakarta Elevated Toll Road sebesar 28,85%. Juga perusahaan memiliki investasi strategis di Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya dengan kepemilikan 40%. Tindakan perusahaan pada tahun 2020, seperti tadi juga sudah disampaikan oleh komisaris, bahwa pada tahap pandemi, perusahaan memonitor arus kas dengan ketat dan menjaga likuiditas perusahaan, melindungi konsumen dan menjaga pendapatan perusahaan, mencoba berdialog dengan bank agar konsumen diberikan waktu untuk melakukan pencicilan, manajemen krisis yang tanggap terhadap perkembangan kondisi pandemi, simulasi terhadap arus kas dan laba rugi dengan beberapa skenario terburuk dari dampak pandemi tahun 2020 dan 2021. Kemudian pada tahap recovery, kami fokus pada prioritas kelangsungan usaha di tiap unit bisnis, review bisnis prosedur operasional perusahaan, penerapan prosedur kesehatan sesuai dengan peraturan dan himbauan pemerintah guna membangun citra hubungan dan kesehatan, keselamatan dan keamanan komunitas dan konsumen dari pandemi. Pada tahun 2020, perusahaan juga memasarkan produk hunian yang lebih terjangkau oleh daya beli konsumen. Di Bintaro Jaya memasarkan hunian tapak, Discovery, dan Newfield dengan nilai 2,7 miliar sampai 3,6 miliar, juga dengan nilai 900 juta sampai 1,4 M untuk Newfield. Di kawasan Geraha Raya, kita memasarkan Neo Padma dengan nilai rumah 560 juta sampai 790 juta. Di Serpong Jaya memasarkan hunian dengan harga 690 juta sampai dengan 1,2 miliar. Untuk di kawasan Pasar Kemis, perusahaan memasarkan produk dengan harga 384 juta dan 710 juta. Juga di kawasan Jaya Imperial Park dengan harga 435 juta sampai 640 juta. Samping itu, perusahaan juga memasarkan seluruh kondo yang telah dibangun, yaitu di kawasan Asen, Bintaro Jaya, kemudian Bintaro Plaza Residen, Tower Breeze, juga di Tower Alexandria, di kawasan Geraha Raya, juga di kawasan Bintaro, Apartemen Emerald Bintaro Jaya. Perusahaan juga berusaha terus meningkatkan aksesibilitas dan fasilitas, kerjasama dengan Grabwheel dan Goes untuk menyediakan e-scooter dan e-bike, juga membuka supermarket Alfamidi di kawasan Puri Jaya Pasar Kemis, meningkatkan fasilitas dan aksesibilitas di stasiun Pondok Panji. Ini adalah pada saat peresmian pembukaan kerjasama New Image, peningkatan akses di stasiun Pondok Panji bersama dengan Bu Airin dan Pak Budi Karya. Penjadwalan ulang untuk pembangunan proyek Bintaro Jaya Exchange dalam rangka mengantisipasi kasus COVID yang berkepanjangan. Samping itu juga perusahaan melakukan strategi promosi melalui penerapan protokol kesehatan yang ketat, penggunaan platform digital,
dan berkolaborasi dengan key opinion leader untuk memviralkan produk yang ada di perusahaan. Perusahaan juga meningkatkan kepuasan konsumen dengan meningkatkan kualitas desain, material, serta pekerjaan, serah terima yang tepat waktu, juga mempertahankan prinsip pengembangan kawasan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Perusahaan juga untuk menjaga penurunan sewa, menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan peraturan pemerintah, melakukan efisiensi biaya pada kegiatan operasional pengelolaan properti, melakukan koordinasi dengan para tenant terkait kondisi pandemi untuk mempertahankan okupansi dari retail properti, juga membantu pengusaha UKM dengan mengadakan event berskala kecil di kawasan pengelolaan properti yang dimiliki perusahaan. Kemudian metode transaksi juga dilakukan secara online maupun offline di lokasi-lokasi pusat perbelanjaan kami. Ini adalah progres investasi perusahaan, proyek 6 ruas jalan tol pada PT Jakarta Toll Road. Seperti diketahui bahwa pada tahap pertama, perusahaan turut serta dalam pembangunan tahap pertama yang mulai dilakukan dari Kelapa Gading dan Pulau Gebang. Diharapkan konstruksi akan selesai pada Juli 2021 ini dan uji layak bisa dilakukan pada Agustus 2021 sehingga bisa beroperasi secara komersial pada September 2021. Ya. Perusahaan juga memiliki tadi investasi strategis di RSPI Bintaro dengan kepemilikan saham 40%. Pada tahun 2020, pendapatan Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro tumbuh mencapai 25% seperti yang telah direncanakan. Penjualan seluruh perusahaan mencapai 1,62 triliun atau turun 21% dibanding tahun 2019. Komposisi penjualan yang terbesar masih tetap adalah perumahan landed di kawasan Bintaro, sedangkan kontribusi dari perumahan landed non Bintaro sebesar 32% dan 17% adalah kontribusi dari kondominium. Harga jual tanah dan bangunan di Bintaro Jaya pada tahun 2020 pertumbuhan harga tanah di Bintaro Jaya minus 2,2%, dari 12,7 juta sampai 12,5 juta, sedangkan pertumbuhan harga bangunan besar 10%. Harga tanah di Puri Jaya pada tahun 2020 tumbuh 2,8% dibandingkan dengan tahun 2019, dan harga bangunan tumbuh 3,6%. Harga jual tanah dan bangunan di Serpong Jaya tumbuh 7,7%, pertumbuhan harga bangunan 6,7% di Serpong Jaya. Secara total pendapatan perumahan pada tahun 2020 dibukukan sebesar 1,978 triliun atau pertumbuhan pendapatan minus 4%. Kalau tadi di dalam industri properti listed sampaikan bahwa minus 16%. Jadi perusahaan tahun ini 2020 minus 4%, relatif jauh lebih baik daripada industrinya. Laba kotor sebesar 1,06 triliun atau pertumbuhan laba kotor minus 8% dibandingkan dengan tahun lalu. Pendapatan retail properti sebesar 151 miliar atau turun 46% dibandingkan dengan tahun 2019. Bagaimana telah dijelaskan tadi di depan bahwa industri retail properti mengalami penurunan yang sangat berat karena harus mengikuti kebijakan pemerintah, beberapa kali harus ditutup dan jam operasinya dikurangi. Persediaan tanah perusahaan, persediaan tanah kafling sebesar 1,15 triliun
tanah dalam proses 719 miliar, tanah untuk pengembangan sebesar 4,7 triliun. Laba rugi konsolidasi pada tahun 2020 perusahaan membukukan laba rugi konsolidasi pendapatan sebesar 2,18 triliun, laba kotor sebesar 1,16 triliun, laba usaha sebesar 1 atau pendapat adalah sebagaimana yang telah disampaikan pada RUPS tahunan. Bapak dan Ibu para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham perseroan dan para undangan yang kami hormati. Sesuai dengan pemanggilan rapat ini, mata acara rapat hari ini adalah sebagai berikut. 1. Pembahasan studi kelayakan tentang penambahan kegiatan usaha perseroan. 2. Persetujuan atas perubahan anggaran dasar perseroan berupa penambahan kegiatan usaha perseroan untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang konservasi dan pemanfaatan biota yang antara lain meliputi konservasi alam, penangkaran satwa, budidaya ikan, dan perdagangan hewan hidup. 3. Persetujuan untuk melakukan pembelian kembali buyback atas saham-saham yang telah dikeluarkan perseroan. Selanjutnya saya minta Saudara Trisna Mulyadi selaku Direktur Utama Perseroan untuk memimpin pembahasan dan pengambilan keputusan pada rapat ini. Kepada Saudara Trisna Mulyadi kami persilakan. Terima kasih Bu Vivian. Para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang terhormat, rapat ini dihadiri oleh direksi yang sudah kami perkenalkan pada rapat pemegang saham tahunan. Rapat juga turut hadir profesi penunjang untuk sebagaimana disampaikan dalam rapat pemegang saham tahunan. Karena acara rapat ini telah diketahui sepenuhnya oleh para hadirin, marilah kita mulai untuk membahas mata acara rapat ini. Mata acara rapat pertama, pembahasan studi kelayakan untuk penambahan kegiatan usaha perseroan. Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 17 garis miring POJK.4/2020 mengenai transaksi material dan perubahan kegiatan usaha, perseroan telah melakukan studi kelayakan yang disiapkan oleh KJPP RAW, Yuhal dan rekan berdasarkan laporan nomor 0001/BS/00-00-BS/00-1/5/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang kemudian diubah berdasarkan laporan nomor 0000-00-00-BS/02-00-1/6/2021 tanggal 3 Juni 2021 dengan pendapat layak dijalankan untuk penambahan kegiatan usaha dan telah melakukan kegiatan keterbukaan informasi pada tanggal 11 Mei 2021 serta perubahan dan atau tambahan informasi atas keterbukaan informasi pada tanggal 4 Juni 2021 dan 17 Juni 2021 melalui situs website Perseroan dan website Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya di dalam rapat akan disampaikan ringkasan terkait studi kelayakan yang telah dilakukan dan akan disampaikan oleh Bapak Yohanes Hengki Wijaya selaku Wakil Direktur Utama Perseroan. Terima kasih Bapak Trisna Mulyadi. Bersama ini saya sampaikan ringkasan studi kelayakan yang telah disiapkan oleh KJPP RAW, Yuhal dan rekan sebagai berikut. Latar belakang dari penambahan usaha Persenarium. Seperti kita ketahui bahwa shopping mall sebagai destinasi kebersamaan dan hiburan keluarga yang lengkap, tren shopping mall di masa mendatang harus memiliki fasilitas hiburan bersama keluarga dan menjadi tempat yang lengkap sebagai tujuan rekreasi.
Sehingga dengan adanya Oceanarium di Bintaro Jaya Exchange Mall diharapkan dapat menaikkan trafik kunjungan ke kawasan Bintaro Exchange. Samping itu, transformasi pendidikan ke dalam hiburan keluarga, kegiatan Oceanarium sebagai kegiatan konservasi satwa dan alam akan menambah nilai edukatif dan kesadaran dalam menjaga lingkungan yang dikemas menjadi hiburan keluarga yang sesuai dengan konsep kawasan Bintaro Jaya untuk peduli lingkungan. Menciptakan tempat yang ikonik, Oceanarium akan menambah keunikan sebuah shopping mall dengan fitur-fitur ke depan dan kekinian untuk meningkatkan popularitas kawasan Bintaro Jaya. Yang keempat, meningkatkan nilai kawasan Bintaro Jaya secara umum. Konsep dari Oceanarium adalah playful, education, entertainment, dan conservation. Ini adalah lokasi dari Bintaro Exchange Mall di Bintaro Jaya. Kemudian ini adalah peta besar dari Bintaro Exchange Mall. Ini adalah kawasan existing. Ini adalah kawasan Exchange Mall tahap 2 yang dibangun. Kemudian ini adalah site dari Oceanarium yang dibangun, yaitu di bawah tanah. Dilihat dari bird eye view, ini adalah Bintaro Exchange Mall existing. Ini adalah Bintaro Exchange Mall tahap 2 yang under construction. Di bawah taman, ini adalah Oceanarium yang dibangun. Peta besarnya, jadi kalau dilihat, ini adalah Exchange Mall existing. Ini adalah Exchange Mall tahap 2 yang dibangun. Ini adalah kawasan Taman Bintaro Jaya Exchange. Kembali Oceanarium yang akan dibangun adalah di bawah tamannya di kawasan Exchange Mall. Kalau dilihat potongannya, ini adalah mall tahap pertama yang existing, ini adalah mall tahap kedua, ini adalah taman, ini adalah Oceanarium yang di basement. Detail teknis dari Oceanarium yang akan dibangun, total volume air yaitu 3.305.000 liter atau 3.305 meter kubik dengan 25.000 biota. Luas bangunan yang dibangun 7.354 meter persegi. Tahun dibuka diharapkan pada tahun 2023 dengan ukuran tunnel 3 meter, tinggi 2,5 meter. Dan yang lebih penting adalah panjang trip display sebesar sepanjang 497 meter. Kawasan ini juga nanti dilengkapi dengan multifunction room, ada rainforest tema, ada tunnel dan dome, ada glass bottom boat tour, juga behind the skin tour, juga ada video mapping dan augmented reality. Ini adalah sebagai gambaran dari denah Oceanarium yang dibangun. Jadi pada saat pengunjung datang, dia akan mengunjungi counter di sini. Setelah counter, dia masuk melalui tiket gate di sebelah kiri sini. Kemudian dia jalan melihat display-display yang ada di kiri kanan perjalanan Oceanarium. Kemudian bagi tiket yang pendek, dia bisa keluar. Sedangkan bagi tiket terusan yang lebih panjang, maka dia akan turun ke bawah melalui rainforest, turun di sini, kemudian dia melanjuti perjalanan melihat display Oceanarium yang ada, terus masuk sampai ke tunnel, kemudian di sini ada ini adalah amphitheater, yang nomor 6 ini amphitheater, kemudian 7 itu penguin, kemudian naik ke atas sampai ke sini adalah tempat beli oleh-oleh, souvenir shop, kemudian keluar. Ini adalah foto-foto, gambar-gambar yang
interest foto yang akan dibangun nanti yang akan ada di kawasan Oceanarium. Jenis usaha versi OSS online single system ini maka disebut Oceanarium itu adalah pengelolaan lembaga konservasi taman satwa. Jenis usaha yang pengelolaan lembaga konservasi taman satwa ini belum ada di usaha Jaya Real Property. Karena itu pada kesempatan ini kami mengusulkan untuk menambahkan jenis usaha Oceanarium di dalam anggaran dasar Jaya Real Property. Target kunjungan tahun pertama operasional di dalam FS 409.000 per tahun sebagai gambaran pengunjung SeaWorld Ancol pada tahun 2019 955.000 per tahun. Harga tiket dari 50.000 sampai 190.000 per orang sesuai dengan pilihan paket. Sedangkan sebagai gambaran harga tiket SeaWorld tahun 2021 110.000 sampai 130.000 per orang. Pelayakan usaha investasi sebesar 131,7 miliar di luar bangunan utama dan interest during construction. NPV diperkirakan sebesar 3,4 miliar dengan IRR 11,93% dan payback period 9,4 tahun. Perizinan sehubungan dengan penyelenggaraan kegiatan proyek Oceanarium, perseroan membutuhkan perizinan utama yang sekurang-kurangnya mencakup izin lembaga konservasi berupa taman satwa diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup melalui lembaga perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission. Perizinan diperoleh kurang lebih 4 bulan setelah persyaratan terpenuhi. Surat izin pemanfaatan jenis ikan atau SIPJ diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui OCS. Itu perizinan diperoleh kurang lebih 4 bulan setelah perseroan memperoleh izin lembaga konservasi berupa taman satwa. Selain perizinan yang diterbitkan di atas, terdapat juga perizinan yang diterbitkan tidak melalui OSS, antara lain tanda daftar usaha pariwisata diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu 1 pintu. Perseroan akan melakukan pengurusan perizinan kurang lebih 6 bulan sebelum proyek Oceanarium beroperasi. Surat izin karantina ikan sementara diterbitkan oleh instansi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perizinan diperoleh kurang lebih 4 bulan setelah perseroan memperoleh izin pemanfaatan jenis ikan atau SIPJ. Surat angkut jenis ikan dalam negeri diterbitkan oleh instansi Kementerian Kelautan teknis diperoleh kurang lebih 4 bulan setelah perseroan memperoleh surat izin penangkaran jenis ikan atau SIPJ. Saat ini proses perizinan yang sedang diurus oleh perseroan terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap prakonstruksi meliputi IMB, izin lingkungan, izin AMDAL, dan lain-lain yang sudah kita dapatkan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 pintu Kota Tangerang Selatan. Tahap konstruksi meliputi izin rekomendasi lembaga konservasi dari pemerintah Kota Tangerang Selatan, izin lembaga konservasi, dan SIPJ yang saat ini sedang dalam proses. Untuk lebih jelasnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian dapat membaca laporan studi kelayakan dan laporan pendapat kewajaran yang telah kami umumkan melalui situs website Bursa Efek Indonesia. Demikian kami sampaikan. Selanjutnya kami sampaikan kembali kepada Bapak Trisna Mulyadi. Bapak dan Ibu pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham perseroan yang kami hormati, sehubungan dengan penjelasan yang telah kami sampaikan, selanjutnya diusulkan pada rapat untuk memutuskan menerima laporan studi kelayakan tentang penambahan kegiatan usaha perseroan berdasarkan studi kelayakan yang diterbitkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Rau Yuhal dan Rekan nomor 00000-2094/00/BS/03/0268/1/6
2021 tanggal 3 Juni 2021. Demikian usulan kami, dan sekarang kami ingin memberikan kesempatan bagi yang ingin mengajukan pertanyaan untuk mengangkat tangan agar terlihat oleh petugas kami yang akan bagikan formulir. Tidak ada pertanyaan. Oleh karena tidak ada pertanyaan, kami akan mengambil keputusan untuk acara rapat sebagaimana diusulkan tadi. Kami mengusulkan pada rapat untuk menyetujui dan menerima dengan baik usulan sebagaimana disampaikan tadi secara musyawarah dan mufakat. Bagi para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk mengangkat suara tidak setuju atau suara abstain, tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau suara abstain, maka mereka dianggap menyetujui usulan keputusan tersebut. Bagi yang memberikan suara abstain atau blanko atau tidak setuju, diharap mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara kepada petugas rapat. Terdapat suara tidak setuju atau abstain dari sistem. Bapak pimpinan rapat, berikut ini kami sampaikan hasil penghitungan suara untuk mata acara pertama, yaitu sebagai berikut. Sebanyak 100 saham memberikan suara tidak setuju. Selanjutnya sebanyak 15.000 saham memberikan suara abstain. Sesuai dengan ketentuan pasal 41 POJK 15 dan pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian total suara setuju itu sebanyak 12.183.598.492 saham atau mendekati 100% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk rapat ini. Maka usulan keputusan untuk mata acara rapat pertama telah disetujui dengan ketentuan quorum yang berlaku. Terima kasih. Sesuai dengan laporan notaris, maka disimpulkan bahwa rapat memutuskan menyetujui dengan suara mayoritas usulan keputusan sebagaimana telah kami sampaikan pada mata acara rapat pertama ini. Acara kedua, persetujuan atas perubahan anggaran dasar perseroan berupa penambahan kegiatan usaha perseroan untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang konservasi dan pemanfaatan biota yang antara lain meliputi konservasi alam, penangkaran satwa, budidaya ikan, dan perdagangan hewan hidup. Perseroan menyesuaikan maksud dan tujuan perseroan sehubungan dengan rencana perseroan untuk menambah bidang usaha di bidang konservasi dan pemanfaatan biota yang antara lain meliputi konservasi alam, penangkaran satwa, budidaya ikan, dan perdagangan hewan hidup. Sehubungan dengan penambahan kegiatan usaha tersebut, selanjutnya pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagaimana ditampilkan di layar. Selanjutnya, sesuai dengan penjelasan studi kelayakan yang telah kami sampaikan pada mata acara pertama ini, kami usulkan kepada para pemegang saham untuk pertama, memberikan persetujuan atas perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha berupa penambahan kegiatan usaha perseroan untuk menjalankan kegiatan konservasi dan pemanfaatan biota yang antara lain meliputi konservasi alam, penangkaran satwa, budidaya ikan, dan perdagangan hewan hidup sesuai dengan bahan rapat yang telah disampaikan oleh perseroan dan akan disesuaikan berdasarkan klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI tahun 2020. Kedua, memberikan kuasa dengan hak substitusi pada direksi perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan anggaran dasar tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menandatangani dokumen-dokumen dan atau surat-surat menyatakan dan atau menuangkan keputusan rapat ini dalam akta yang dibuat di hadapan notaris, menghadap instansi pemerintahan terkait dalam rangka memperoleh persetujuan dan atau melakukan pendaftaran pencatatan dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk melaksanakan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu oleh direksi sehubungan dengan perubahan anggaran dasar tersebut.
Demikian usulan kami, dan sekarang kami memberi kesempatan bagi yang ingin mengajukan pertanyaan untuk mengangkat tangan agar terlihat oleh petugas kami yang akan membagikan formulir. Tidak ada pertanyaan. Oleh karena tidak ada pertanyaan, selanjutnya kita akan mengambil keputusan untuk acara rapat ini sebagaimana diusulkan tadi. Kami mengusulkan pada rapat untuk menyetujui dan menerima dengan baik usulan sebagaimana disampaikan tadi secara musyawarah dan mufakat. Bagi para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau suara abstain, tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau suara abstain, maka mereka dianggap menyetujui usulan keputusan tersebut. Bagi yang memberikan suara abstain atau blanko atau tidak setuju, diharap mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara kepada petugas rapat. Dari sistem terdapat pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain. Bapak pimpinan rapat, berikut ini kami sampaikan penghitungan suara yang telah dilakukan, yaitu sebagai berikut. Sebanyak 100 saham memberikan suara tidak setuju, selanjutnya sebanyak 15.000 saham memberikan suara abstain. Sesuai dengan ketentuan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, sehingga jumlah total suara setuju adalah sebanyak 12.133.598.492 saham, atau mendekati 100% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk rapat ini. Maka usulan keputusan untuk mata acara rapat kedua telah disetujui dengan ketentuan quorum yang berlaku. Terima kasih. Sesuai dengan laporan notaris, maka disimpulkan rapat memutuskan menyetujui dengan suara mayoritas usulan keputusan sebagaimana yang telah kami sampaikan pada mata acara rapat ini. Acara ketiga, persetujuan untuk melakukan pembelian kembali atau buyback atas saham-saham yang telah dikeluarkan perseroan dalam rangka meningkatkan likuiditas perdagangan saham perseroan dengan harapan harga sahamnya dapat meningkat, sehingga dengan ini kami berencana melakukan pembelian kembali buyback atas saham-saham yang telah dikeluarkan perseroan dengan perkiraan dana yang diperlukan untuk melakukan pembelian kembali saham sebesar 100 miliar rupiah, termasuk biaya transaksi, biaya perdagangan, dan biaya lainnya sehubungan dengan rencana pembelian kembali saham. Biaya tersebut akan digunakan untuk membeli kembali saham dengan perkiraan sebesar 173.900.000 lembar saham atau kurang lebih sebesar 1,3% dari jumlah total modal ditempatkan dan di store perseroan. Pembelian kembali saham akan dilaksanakan setelah perseroan memperoleh persetujuan dari rapat dan akan berlangsung dalam jangka waktu paling lama 18 bulan terhitung sejak tanggal rapat ini menyetujui rencana pembelian kembali saham. Pembelian kembali saham akan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau Undang-Undang PT, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017 tentang pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh perusahaan terbuka. Rencana pembelian kembali telah diumumkan dalam pengumuman keterbukaan pada pemegang saham pada tanggal 11 Mei 2021 melalui situs website Bursa Efek Indonesia dan website perseroan. Untuk ini kami mengusulkan kepada para pemegang saham untuk menyetujui rencana pembelian kembali atau buyback atas saham-saham yang telah dikeluarkan perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 173.900.000 lembar saham atau sebesar 1,3% dari jumlah modal ditempatkan atau di store perseroan. Kedua, menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan pada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyetujui penentuan tentang waktu dan cara pembelian kembali saham atau buyback dan jumlah yang akan dibeli, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan tersendiri dengan akta tersendiri di hadapan notaris dengan memperhatikan ketentuan dan perundangan yang berlaku. 3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan pada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam keputusan rapat, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
menyatakan keputusan tersendiri dengan akta tersendiri di hadapan notaris dan menetapkan syarat-syarat pelaksanaan pembelian kembali saham atau buyback perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan perundangan yang berlaku. Demikian usulan kami, dan sekarang kami memberi kesempatan bagi yang ingin mengajukan pertanyaan untuk mengangkat tangan.